Shalom Jemaat Surabaya City Blessing yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, saya mau menyampaikan sedikit pengumuman. Mulai minggu depan tanggal 1 November kita akan menayangkan video ibadah mulai dari jam 10. Kenapa kok kita mau menayangkan jam 10? Karena kita mau mengadakan ibadah bersama-sama. Jadi kami mengundang Bapak Ibu untuk berkumpul dengan keluarga dan berkumpul bersama kami secara online melalui YouTube jam 10. Link tetap akan dikirimkan melalui WhatsApp, melalui Instagram dan Facebook. Dan kalau sampai Anda terlewat dari jam ibadah, Anda masih bisa mengakses ibadah yang ditayangkan pada hari Minggu itu. Bahkan sampai nanti seterusnya tetap bisa diakses. Sekian pengumuman dari Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, saudara-saudara semuanya. Senang sekali saya bertemu dengan saudara kembali pada ibadah Gereja Surabaya City Blessing. Saudara, ketika saudara mengikuti acara pada pagi hari ini, itu artinya saudara sedang berada di ibadah Gereja Surabaya City Blessing Kemah Raja Wali. Nah, sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur oleh karena kasih karunia-Mu yang luar biasa yang kami terima di dalam kehidupan kami. Hari ini kami mau belajar kebenaran-Mu Tuhan. Mari buat hati kami seperti tanah liat yang subur, yang siap ditanam benih firman Tuhan, di mana firman Tuhan itu bertumbuh berbuah lebat di dalam kehidupan kami, serta kami lakukan dalam hidup kami. Kami percaya hari ini kami diberkati secara luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan, amin. Saudara-saudara semuanya, senang sekali saya bertemu kembali dengan saudara-saudara. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang sungguh unik dan cukup menarik di dalam kehidupan kekristenan, yaitu mengenai kaya yang benar. Saudara, ketika kita berbicara mengenai kaya yang benar, yang paling tepat, paling sesuai adalah kita membacanya dari kitab Yakobus 2 ayat yang kelima. Mari saya ajak Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya untuk membukanya. Yakobus 2 ayat yang kelima. Saya akan bacakan buat saudara. Dengarkanlah, hai saudara-saudara yang kukasihi. Bukankah Allah memilih orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini untuk menjadi kaya dalam iman dan menjadi ahli waris kerajaan yang telah dijanjikannya kepada barang siapa yang mengasihi Dia? Saudara, sebelum kita membedah kebenaran firman Tuhan pada hari ini, tidak berlebihan kiranya kalau kita berbicara atau mengerti mengenai surat Yakobus. Surat Yakobus yang barusan kita baca ini adalah surat yang paling kontroversi di dalam kanon Perjanjian Baru. Bagaimana tidak? Menurut sejarah gereja, ada salah seorang reformator gereja yang kita kenal, namanya Martin Luther. Malah menganggap surat ini atau kitab ini sebagai kitab jerami. Apa itu kitab jerami? Kitab yang tidak ada gunanya. Karena, mengapa? Tentu ada alasannya. Karena seolah di dalamnya tidak ada berita Injil. Ini artinya, saudara, kitab Yakobus itu menurut ahli ini sebenarnya agak meragukan kalau ditaruh di kanon Alkitab Perjanjian Baru. Tetapi mungkin ini adalah cara pandang yang sedikit mesti harus diluruskan lagi. Kitab Yakobus adalah kitab yang sangat syarat pengajaran tentang hikmat. Sangat syarat tuntunan-tuntunan kebenaran. Dan kita akan melihat nanti bagaimana surat Yakobus ini secara tajam membuat firman Tuhan itu semakin jelas untuk kita terima. Jadi ini artinya saudara, ketika surat Yakobus itu kita baca dan sudah ada di dalam kanon Alkitab Perjanjian Baru. Surat Yakobus ini benar-benar sudah melalui ujian yang cukup berat pada saat proses kanonisasinya. Tentunya ini mesti melewati ujian, melewati penyelidikan yang cukup lama. Jadi surat Yakobus ini unik karena surat ini tentunya senada dengan khotbah Yesus di bukit, ketika Tuhan Yesus pada saat awal-awal melakukan pelayanan yang berisi tuntunan dan hikmat. Nah, tuntunan dan hikmat yang ada di dalam surat Yakobus ini sangat jelas sekali. Saudara, kalau membaca surat Yakobus, saudara tidak perlu melakukan penafsiran yang berbelit-belit. Cukup kita baca, kita mengerti saja. Jadi saudara, surat Yakobus ini merupakan surat yang berisi tuntunan dan hikmat tentang bagaimana kita bisa menjalani kehidupan kekristenan kita secara benar. Jadi kalau saudara mau menjalani kehidupan Kristen yang bagaimana sih agar kehidupan Kristen saya benar, saudara bisa baca di kitab Yakobus atau surat Yakobus. Karena di sana itu
penuh dengan petunjuk-petunjuk yang luar biasa. Nah, kitab ini sebenarnya ditulis Yakobus kepada jemaat di Yerusalem. Siapa mereka? Jemaat di Yerusalem adalah orang-orang Yahudi yang pada akhirnya menjadi percaya kepada pemberitaan para murid Tuhan Yesus. Nah, malangnya adalah jemaat di Yerusalem ini mereka mengalami penganiayaan yang tidak ringan. Sehingga mereka harus tersebar atau diaspora ke berbagai tempat. Nah, oleh karena itulah Rasul Yakobus menuliskan surat penggembalaan kepada mereka. Nah, karena surat ini tidak bisa datang sewaktu-waktu, ya, karena memang pada saat itu penganiayaan dan juga media penyebarannya tidak seperti sekarang ini, hanya dari surat. Maka tentunya Yakobus pada saat itu hanya menulis pokok-pokok penting di dalam perjalanan iman yang benar. Oleh karena itu, saudara-saudara, ketika saudara mau mencari iman yang seperti apa yang benar, tuntunan yang seperti apa yang benar di dalam hidup kekristenan, saudara membaca kitab Yakobus itu saja sudah lebih dari cukup untuk kita memahami semuanya. Oleh karena itu, di bagian pertama surat Yakobus, kalau saudara pernah membaca semuanya, dan saya harapkan saudara bisa membaca seluruh kitab Yakobus atau surat Yakobus karena jumlahnya tidak terlalu banyak dan ini sangat menyenangkan sekali. Yakobus itu mengajarkan jemaat untuk lebih dahulu mereka bertahan dalam ujian iman. Mengapa? Supaya iman mereka bisa sempurna. Nah, orang yang memiliki daya tahan yang cukup kuat di dalam setiap ujian kehidupan, pastilah orang itu sudah teruji imannya. Nah, orang-orang yang sudah teruji imannya, walaupun tekanannya begitu berat, saudara, ingat ya, jemaat di Yerusalem adalah jemaat yang dianiaya. Ketika mereka bisa bertahan, Yakobus berkata mereka akan menerima mahkota kehidupan. Jadi tujuannya itu sudah jelas, sudah dijelaskan. Nanti apa yang akan mereka dapat, mereka sudah jelas. Jadi mereka tahu. Jadi iman yang sesungguhnya atau iman yang benar itu dari seseorang itu bisa dibuktikan ketika ujian terjadi di dalam hidup kita. Jadi saudara-saudara semuanya, jangan kemudian kita cepat-cepat ingin meninggalkan ujian iman kita. Justru ujian iman kita, ujian di dalam kehidupan kita, akan membuat iman kita benar-benar teruji. Membuat iman kita bisa terlihat apakah iman kita benar atau tidak. Jadi bagaimana caranya untuk bisa iman mereka teruji? Ketika mereka menghadapi persoalan, menghadapi masalah, mereka mengalami tekanan, ujian di dalam hidup. Mereka mempraktekkan iman di dalam hidup mereka. Mereka mempraktekkan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup mereka. Di dalam hidup mereka sehari-hari. Jadi terlihat jelas beda antara orang yang percaya dan orang yang tidak percaya. Jadi saudara sebagai contoh ya di kitab Yakobus itu ada ajaran mengenai bagaimana mempraktekkan iman seperti mengekang lidah, menjadi berkat untuk sesama manusia. Ini adalah salah satu contoh-contoh sedikit contoh. Bagaimana kita memiliki iman yang benar, yaitu bukan iman yang cuma ada di dalam pikiran. Oh, aku beriman kepada Yesus, lantas kita tidak melakukan apa-apa. Justru yang kita miliki, yang kita bisa ketahui dari kitab Yakobus ini adalah bahwa iman yang benar harus terbukti di dalam tindakan yang konkret. Itu namanya iman di dalam tindakan. Nah, iman di dalam tindakan itu adalah buah dari iman percaya kita kepada Tuhan Yesus. Jadi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus akan kelihatan sekali dari kehidupannya. Jadi kalau ada orang percaya, tapi kehidupannya masih sama dengan orang dunia ini, dia mungkin belum percaya kepada Tuhan. Itu saudara. Dalam hal kekayaan di kitab Yakobus ini sangat menarik karena ada banyak penjelasan mengenai kekayaan. Dalam hal kekayaan Yakobus ini menekankan bahwa yang paling penting atau yang paling utama di dalam kekayaan itu adalah kaya dalam iman. Artinya imannya benar-benar diwujudkan atau diamalkan secara sempurna di dalam kehidupan seseorang. Itu artinya iman yang berlimpah-limpah. Iman yang berbuah berlimpah-limpah. Itu artinya adalah kaya dalam iman. Yakobus mengingatkan bahwa kekayaan yang sesungguhnya justru dimiliki oleh orang-orang yang dianggap miskin oleh dunia ini. Dalam ayat yang kita baca tadi, orang bisa jadi dianggap miskin oleh dunia. Mungkin kita sekarang seperti sekarang.
Di tengah pandemi ini kita nggak punya apa-apa. Sudah nggak punya lagi harta yang cukup banyak. Penghasilan kita menurun drastis. Dunia mungkin menganggap kita adalah orang yang gagal. Dunia mungkin menganggap kita adalah orang yang kalah. Tetapi dengar baik-baik saudara. Ketika kita memiliki cara pandang yang benar, iman yang benar. Seperti yang di dalam kitab Yakobus ini. Seperti yang terdapat di dalam firman kitab Yakobus ini. Mungkin saudara dipandang miskin oleh dunia. Tapi engkau dianggap kaya oleh Tuhan. Luar biasa. Jadi dalam hal ini bukan berarti ya Yakobus mengajarkan kita untuk hidup miskin. Jadi orang miskin, tidak demikian, bukan demikian. Dan juga bukan berarti kita tidak boleh kaya. Tetapi yang membedakan antara orang yang kekayaannya benar dan yang tidak benar adalah arah hidupnya atau jangkauan pandang hidup kita terhadap kekayaan itu yang menentukan. Jika kehidupan kita memiliki arah hidup yang justru mencintai dunia ini sebagai ukuran kebahagiaan, ukuran kesuksesan kita, ukuran kesuksesan orang lain, maka orang seperti ini akan dipandang miskin. Siapa yang memandang miskin? Tuhan. Walaupun dia kaya, tetapi jika arah hidupnya hanya harta yang ada di dunia ini dianggap miskin oleh Tuhan. Tetapi jika seseorang memiliki arah hidup untuk mengumpulkan harta di surga, untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka orang seperti ini akan dipandang kaya di hadapan Tuhan. Oleh karena itulah dalam surat Yakobus 2 ayat yang kelima yang barusan kita baca tadi, ya dikatakan bahwa bukankah orang yang dianggap miskin oleh dunia ini akan menjadi kaya dalam iman. Dikatakan di situ. Luar biasa, saudara mesti dengarkan baik-baik. Dan menjadi ahli waris kerajaan Allah. Amin. Haleluya. Jadi betapa pentingnya kita memiliki arah pandang yang benar mengenai kekayaan. Supaya apa? Supaya bukan kekayaan di dunia ini yang mesti kita kejar. Kebahagiaan dan kesuksesan di dunia ini yang kita kejar. Melainkan kekayaan iman. Kekayaan di dalam iman di mana kita berbuah lebat, kehidupan kita berbuah lebat. Berbuah lebat di dalam hal kebaikan, kebenaran. Hidup kita menjadi berkat buat banyak orang. Itu yang disebut iman dalam tindakan. Iman yang tercermin di dalam tindakan kehidupan kita sehari-hari. Itu yang disebut mengumpulkan harta di surga. Oleh karena itu saudara, ketika kita memandang kekayaan dengan salah, maka kita pun juga akan memandang orang lain dengan salah. Dan uniknya di kitab Yakobus 2 ayat yang pertama, saya ajak Bapak Ibu semuanya untuk membuka. Yakobus 2 ayat yang pertama, dikatakan seperti ini. Saudara-saudaraku sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Janganlah iman itu kamu amalkan dengan memandang muka. Apa maksudnya di sini? Maksudnya di sini adalah kita membeda-bedakan orang. Berdasarkan apa yang dia miliki. Ketika orang memiliki mobil mewah, cara pandang kita berbeda dengan ketika orang naik sepeda motor. Tidak boleh demikian, saudara. Kita harus memiliki cara pandang yang sama kepada setiap orang sebagai orang-orang yang mendapatkan anugerah dari Tuhan bagi orang yang percaya. Ketika kita bertemu dengan orang yang tidak percaya, kita tahu bahwa di hadapan Tuhan mereka perlu penebusan dari Tuhan. Jadi kalau saudara baca di dalam perikop di Yakobus 2 ayat 1 sampai 13, saya mohon maaf saya tidak ada cukup waktu banyak untuk membaca ini, nanti saudara bisa baca setelah ibadah ini. Saudara bisa menemukan ada hal yang penting sebagai perwujudan dari iman yang benar, yaitu supaya kita tidak memandang muka. Saudara, ada beberapa hal mengapa kita tidak boleh memandang muka atau membeda-bedakan manusia. Yang pertama, orang yang memandang muka, orang yang membeda-bedakan manusia, biasanya orang ini bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Itu ada di dalam ayat yang keempat. Orang yang memandang muka adalah orang yang membeda-bedakan sesamanya dalam hal perlakuan. Memperlakukan orang kaya berbeda dengan memperlakukan orang yang tidak punya. Jadi jangan kita melihat bahwa kebahagiaan dan kesuksesan orang itu berasal dari apa yang dia miliki. Saudara, ketika kita memperlakukan orang dengan sama di hadapan Tuhan, bahwa mereka adalah orang yang mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Kalau dia orang percaya, sementara orang yang tidak percaya memerlukan kasih karunia. Ini senada dengan perintah dari Tuhan Yesus Kristus ketika Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Farisi, yang mereka mempertanyakan tentang sesamamu manusia.
Tuhan Yesus berkata, sesama manusia adalah ketika engkau melihat orang dirampok, dan kemudian engkau seperti orang Samaria yang mau menolong. Ini yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Sebenarnya Tuhan Yesus sedang berkata apa sih? Jangan membeda-bedakan orang. Jangan karena dia orang bangsa Samaria, kita anggap dia bukan sesama kita. Jadi begitu. Jadi orang yang membeda-bedakan orang adalah orang yang bertindak sebagai hakim dengan pikiran yang jahat. Yang kedua, orang yang membeda-bedakan orang yang membeda-bedakan orang berdasarkan muka, itu menurut ayat yang ke-9, dia berbuat dosa dan melakukan pelanggaran. Saudara, ketika ayat ini menulis seperti itu, ini harusnya menjadi peringatan yang serius buat kita. Memang dosa seperti ini tidak kelihatan secara langsung sebagai sebuah pelanggaran moral ataupun pelanggaran kriminal. Tetapi bagi Tuhan, dosa seperti ini dosa yang sangat serius. Dan harus diselesaikan dengan pertobatan, supaya itu memperbaiki hidup kita. Karena menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus, harus benar-benar kehidupan kita berpadanan dengan status kita sebagai orang yang dibenarkan. Jadi kalau saudara percaya bahwa saudara dibenarkan, saudara pasti akan melakukan tindakan-tindakan yang benar. Yang ketiga, saudara, ketika kita tidak memandang muka kepada orang lain, ini adalah ciri, ketika kita tidak memandang muka, ciri tindakan orang yang telah diampuni. Saudara, kalau saudara merasa diampuni dosa-dosa saudara oleh Tuhan, di mana Tuhan berbelas kasihan kepada saudara semuanya. Ini ada di ayat yang ke-13. Saudara berbelas kasihan kepada orang lain, karena kita juga mendapatkan belas kasihan dari Tuhan. Amin. Nah, orang-orang yang seperti ini dikatakan di ayat yang ke-13, orang yang mengampuni atau berbelas kasihan akan menang atas penghakiman. Haleluya. Jadi seandainya ada orang yang pernah bersalah dalam hidup kita, segera lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Mengapa? Karena kita telah diampuni oleh Tuhan. Jangan simpan kesalahan orang lain. Jangan membuat kita menjadi pahit oleh karena kesalahan orang lain karena kita tidak menyelesaikan. Saudara-saudara, ayat yang terakhir yang sangat memberkati kita semuanya, saya ajak Bapak Ibu untuk membukanya. Yakobus 4 ayat yang ke-5. Akan saya bacakan. Yakobus 4 ayat yang ke-5. Hai kamu, orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia ini adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Jadi saudara-saudara, sebagai hamba Tuhan saya ajak saudara, mari ubah arah hidup kita. Ubah cara pandang kita. Jangkauan pandang kita bukan sesuatu yang ada di dunia ini, tetapi sesuatu di dalam kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saudara, kalau saat ini saudara masih terikat dengan dunia, yang masih meletakkan kebahagiaan dan kesuksesan kita ada di dunia ini, segera akhiri persahabatan kita dengan dunia ini. Mengapa kita harus akhiri? Supaya kita benar-benar menjadi sahabat-sahabat Allah, menjadi anak-anak Allah. Karena persahabatan dengan dunia ini artinya permusuhan dengan Allah. Apakah saudara mau menjadikan musuh Allah? Saya kira tidak. Oleh karena itu, mari kita ubah cara pandang kita. Firman Tuhan sampai di sini, saya percaya akan memberkati Bapak Ibu semuanya. Sebelum kita selesaikan firman Tuhan hari ini, saya ajak Bapak Ibu untuk berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu yang luar biasa di dalam hidup kami. Hari ini kami diberkati secara luar biasa supaya kami tidak meletakkan kekayaan kami, kebahagiaan dan kesuksesan kami dengan yang ada di dunia ini. Melainkan kami mengubah cara pandang kami kepada kerajaan surga, mengumpulkan harta di surga dan mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena kami tahu Tuhan, bahwa harta sesungguhnya itu adalah kekayaan iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus yang kami hidupi setiap hari. Iman di dalam tindakan yang kami praktekkan setiap hari dalam hidup kami. Hamba-Mu selesai berbicara, tetapi Roh Kudus mari terus berbicara kepada kami semuanya, supaya kami semakin disempurnakan seperti Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya Tuhan katakan amin. Sampai di sini dulu, kita akan bertemu di dalam ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati saudara semuanya. Amin.